Oke, ini yang cara yang kedua, Sister. Ya, saya pilih masuk di tugas, terus tugas kuis pilihnya. Ini keuntungannya sangat bagus. Jadi misalnya ujian matematika, saya tulis topiknya matematika. Oke, ini bisa jawablah dengan benar. Jawablah dengan benar. Ya. Terus lalu pencet di sini. Buat ya. Nah, dia akan muncul, saya tulis jawablah dengan benar. Jawablah dengan benar. Oke, di sini misalnya kita pilihan ganda dulu ya. Nah, dan di sini sudah terlihat. Kalau saya klik langsung pilihan ganda, kita tidak perlu rubah lagi. Jadi langsung ya, ini nih opsinya. Jadi tinggal tulis soalnya. Ya. Misalnya ya. Misalnya 500. Tulis nomor 1 ya, jangan lupa. Dia bisa copy dari sana 500 ditambah. Ini saya ketik langsung aja 500. Mana nih tambahnya? Ditambah 300 sama dengan titik. Oke. Nah, misalnya A ya. A, saya jawabnya salah. A 700. B 800. C misalnya 600. D misalnya 1000. Saya taruh, besar amat, 1000. Nah, suster harus ke sini, klik dulu. Di sini ada kunci jawaban, klik di sini. Oke, pilih jawaban yang benar. Supaya di sini klik dulu jawabannya benar, terus ke sini karena dia benar. Oke, ini poin ya. Walaupun kita sudah pasang jawaban, nanti tidak akan terlihat pas anak-anak jawab. Selesai. Oke, terus kita lanjut nomor yang berikut. Kita tambahkan di pojok ya. Terus kita nomor 2 misalnya 2. Misalnya 30 tambah 32. 30 ditambah 32. 32 sama dengan titik. Nah, ini dia tulis jawaban singkat, sedangkan saya maunya pilihan ganda, maka ini keluarnya jawaban singkat ya. Maka saya rubahnya di sini untuk pilihan ganda. Nah, pilih pilihan ganda. Oke. Maka ini A 52 misalnya. B 65. C 25. D misalnya ya. D 32. Oke, sama pergi ke kunci jawaban ini. Oke, kunci jawaban harus klik. Terus pilih yang jawaban yang benar, yaitu 52. Jangan lupa ke sini karena benar poinnya 1 kalau untuk pilihan ganda ya, ini. Oke, jangan lupa habis itu selesai. Kita tambah nomor. Nah, sekarang saya mau buat isian ya. Oke, isian. Nah, di isian ini sebelum saya ke isian, saya harus tambahkan dulu deskripsi, tambahkan judul. Misalnya isian seperti itu. Oke. Nah, setelah itu saya buat soal. Jadi saya tambahkan di sini. Oke. Nah,
pertanyaan. Nah, di sini kan bilang ganda sedangkan semuanya isian. Maka saya gerubah di sini, pilih jawaban singkat. Oke, saya kembali tulis soalnya. Misalnya ya. Saya tulis 200 dikurangi dengan 300 sama dengan titik-titik. Nah, ini harus taruh jawaban. Langsung pilih juga. Dia juga langsung isi memo ini. Pilih kunci jawaban. Nah, di sini tambahkan jawaban yang benar. Taruh di sini. Ketik jawaban yang benarnya negatif 100. Jadi harus tulis memang di sini. Tapi ini nanti dia tidak akan keluar karena kita setting. Jadi ini misalnya benarnya jawabannya 2 di sini. Karena isian 2 biasanya ya. 2. Nah, habis itu kita taruh di sini selesai juga. Oke. Ya. Oke, jadi itu untuk isian juga kita isi memang jawabannya. Nanti walaupun ini jawabannya kelihatan, tapi nanti di soal ketika kita kirim dia tidak akan kelihatan. Ini untuk supaya nanti dia jawab salah akan ada tanda silang seperti itu. Nanti akan terlihat pada video yang ketiga yang akan saya buatkan. Nah, ini sudah. Nah, setelah kita buatkan soal atau kopikan dari yang Word yang kita ketik, kita atur dulu di sini. Jangan kirim, tapi atur. Karena dia otomatis sudah tersimpan di sana. Nah, di sini ada bagian umum ini. Di sini ada tulisan tanpa tanda terima respon. Tapi yang perlu masuk kita batasi ke 1 tanggapan karena tujuannya supaya dia hanya jawab 1 kali, jangan 2 kali seperti itu. Oke. Terus setelah itu kita ke kuis. Nah, kuis ini sudah ada tanda ya, otomatis ya. Kalau tidak ada, kita bisa klik. Tujuannya supaya kita juga bisa melihat salahnya dan benarnya anak. Dan anak pun akan melihat. Tapi karena kita sudah atur di bagian umum ini, hanya 1 kali kirim, walaupun dia akan lihat pas di pengiriman skornya berapa yang salah, berapa yang benar, dia tidak bisa lagi untuk memperbaiki karena sekali dia kirim seperti itu. Nah, kalau sudah setelah itu kita simpan. Sudah. Nah, setelah itu ini tetap di sini kita kembali ke yang awal untuk atur. Kita jadwalkan dulu di sini di bagian ini tugas. Kita jadwalkan misalnya mau tanggal berapa. Oke, di sini misalnya tanggal 30 saya kasih jadwalnya jam 8.00 seperti itu. Jadi saya jadwalkan ya. Terus ya. Nah, setelah saya jadwalkan, kita pilih lagi kalender, sesuaikan dengan jam yang di sana ya. Misalnya tanggal 30 tadi di sana jam 8 pagi. Makanya saya cari di jam 8 pagi ini ada AM. Saya klik dulu di tanggal 30. Oke, terus di sini cari yang 8 AM sesuaikan dengan yang tadi pertama saya buat. Ini belum dirubah, maka kita harus rubah dulu. Di jam 8 misalnya sampai jam 9.30, tinggal lihat di sini atur. Terus tinggal save. Oke. Kita kembali ke sini. Ini sudah. Jadi ini kita sudah atur. Dan ini tidak usah khawatir karena sudah diatur, ini sudah tersimpan. Jadi ini juga semua ini bisa langsung kita tutup saja. Jadi ini bisa langsung keluar, tutup otomatis. Jadi ini juga tutup, semuanya tutup. Jadi ini saja cara yang kedua, ini saya sudah jadwalkan. Dan cara yang ketiga saya akan bagikan bagaimana ujian. Jadi ini langsung tutup aja karena otomatis dia akan sudah tersimpan. Misalnya saya tutup ya. Oke, saya tutup. Saya buka lagi ya, dia tersimpan atau tidak ya. Oke, ini Google Classroom. Masuk lagi ke Google Classroom. Ya. Kan dia otomatis tersimpan kalau yang itu. Pilih lagi ini. Terus kita lihat di tugasnya apakah ada tidak. Ternyata ada. Kenapa dia masih tanda putih? Karena besok baru dia terbuka. Kalau dia sudah jamnya dia akan kuning begini baru kita klik. Tapi ini kan belum.
Jadi kita kalau klik dia ada, soalnya sudah ada di sini. Jadi tidak usah khawatir, tadi kita sudah tutup tapi dia otomatis sudah tersimpan. Jadi ini sedikit dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau masih bingung di mana baru saya buatkan tutorial lagi.